Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan atau mempresentasikan makalah manajemen keuangan kedua dengan topik yaitu analisis risiko investasi saham menggunakan capital asset pricing model atau CAPM. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaifullah. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan jurusan akuntansi dengan NIM 2403010200458 dengan dosen pengampu yaitu dengan Bapak Abdurrahman SE MAK dengan mata kuliah manajemen keuangan. Nah, baik dengan yang pertama itu dengan latar belakang makalahnya yaitu investasi saham merupakan salah satu pilihan investasi yang menjanjikan. Hanya saja memiliki risiko yang tidak dapat diabaikan. Saham sebagai instrumen pasar modal menawarkan potensi keuntungan tinggi, tetapi disertai dengan volatilitas harga yang signifikan. Dalam dunia investasi, pengelolaan risiko menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan return yang optimal. Nah, salah satu model yang sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara risiko dan return adalah Capital Asset Pricing Model atau biasa disebut dengan CAPM. Nah, CAPM ini adalah model teoritis yang membantu investor dalam menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko berdasarkan dengan risiko yang sistematisnya. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu di mana yang pertama, bagaimana konsep dasar CAPM dalam analisis risiko investasi saham. Yang kedua, bagaimana implementasi CAPM dalam menghitung ekspektasi return saham. Dan yang ketiga, apa sih hasil analisis risiko saham menggunakan CAPM dengan sektor tertentu, yaitu dengan sektor F&B dan perbankan. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan dalam makanya, yaitu dengan mengkaji konsep dasar CAPM dan komponen-komponennya. Yang kedua, menganalisis implementasi dalam risiko investasi saham. Dan yang ketiga, mengaplikasikan CAPM pada saham-saham sektor F&B dan perbankan sebagai studi kasus. Baik, kita beralih ke definisi atau konsep. Nah, CAPM adalah salah satu model keuangan yang digunakan untuk menghubungkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari sebuah aset dengan risiko yang sistematik yang melekat pada aset tersebut. Nah, risiko ini diukur dengan relatif terhadap risiko pasar secara keseluruhan. Menggunakan CAPM, investor dapat menilai apakah suatu aset atau portofolio memberikan pengembalian yang cukup untuk mengkompensasi risiko yang diambil. Nah, selanjutnya ada beberapa komponen CAPM ini, yaitu di mana yang pertama ada pengembalian investasi yang diharapkan. Yang kedua ada risk free rate. Yang ketiga ada yang namanya beta dan yang terakhir atau yang keempat ada premi risiko. Nah, selanjutnya ada beberapa bagaimana implementasi CAPM ini, yaitu di mana dengan yang pertama, yaitu dengan mengukur resiko sistematik beta. Nah, selanjutnya itu dengan menghitung pengembalian yang diharapkan CAPM. Nah, setelah itu, yaitu dengan menilai risiko dan pengembalian. Dan terakhir ada implementasi yaitu penerapan pengelolaan portofolio. Nah, selanjutnya ada analisis, di mana analisis ini yaitu pada studi kasus sektor perbankan, di mana saya mengambil pada penelitian Hairunisa Urwa pada tahun 2024, yaitu dengan berisikan bahwa menganalisis kinerja 34 saham bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Juli 2020 hingga Juni 2022. Nah, penelitian ini menggunakan metodologi CAPM dalam mengukur risiko sistematis dan return saham untuk menentukan efisiensi saham. Salah satu temuan kuncinya yaitu adalah PT Aro Bank Indonesia Terbuka atau BBHI yang memiliki nilai beta tertinggi yaitu sebesar 6,6166. Dengan ini menunjukkan bahwa volatilitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan saham yang lainnya. Nah, hasil perhitungannya menunjukkan ekspektasi return saham sebesar minus 10,3%, yang artinya investasi pada saham BBHI tidak memberikan pengembalian yang wajar mengingat tingginya resiko sistematik yang diambil. Namun meskipun volatilitasnya yang sangat tinggi, tingkat pengembalian saham ini tidak sebanding dengan risikonya. Penelitian juga mengidentifikasi bahwa
terdapat 18 saham perbankan lainnya yang efisien selama pada periode tersebut, di mana return aktualnya itu lebih tinggi dibanding dengan ekspektasi returnnya. Nah, selanjutnya ada pada sektor F&B, Food and Beverage, dengan penelitian yaitu penelitian oleh Nurul Aziza tahun 2008 dengan berisikan yaitu bahwa menyatakan mayoritas perusahaan di sektor makanan dan minuman mengalami penurunan pendapatan yang signifikan pada tahun 2007 hingga 2008. Nah, akibatnya membuat krisis keuangan global. Meski sektor ini dinilai relatif yang stabil, namun hasil tersebut menunjukkan bahwa dampak ketidakpastian perekonomian global yang masih berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, baik, setelah beberapa materi yang saya sampaikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa model Capital Asset Pricing Model atau model CAPM ini memberikan cara yang efektif untuk mengukur hubungan antara resiko sistematik dan pengembalian investasi yang diharapkan. Melalui perhitungan beta, investor dapat memahami risiko yang dihadapi dan mengantisipasi pengembalian yang sesuai. Dalam sektor perbankan dan makanan, juga minuman, meski terdapat perbedaan risiko, namun keduanya tetap terpengaruh oleh faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja jangka panjang, seperti gejolak ekonomi global. Nah, selanjutnya setelah kesimpulan, ada pun beberapa saran, yaitu di mana investor disarankan untuk terus memperhatikan nilai beta pada setiap investasi. Nah, dengan melakukan diversifikasi portofolio itu untuk mengurangi risiko spesifik perusahaan, serta juga memperhitungkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pasar seperti krisis ekonomi global ataupun kebijakan moneter. Nah, mungkin cukup sekian dari video saya. Baik, cukup sekian dari presentasi makalah manajemen keuangan kedua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.